Jam 3 pagi. Rumah Henning. Tiba-tiba, Anda mendengar suara itu. Derap langkah, seperti kawanan bison mini yang sangat bersemangat. Itu kucing Anda. Dia sedang tigidik. Apa sebenarnya ledakan energi mendadak yang mengubah si gumpalan bulu yang biasanya mager itu menjadi proyektil tak terkendali? Hari ini, kita akan mengupas tuntas fenomena tigidik pada kucing ini. Dan saya janji, setelah video ini, pandangan Anda terhadap Anabul kesayangan Anda akan berubah total. Untuk memahami kucing modern, kita perlu melihat ke masa lalunya. Ribuan tahun yang lalu, nenek moyang si empus kita adalah predator soliter. Hidup mereka terdiri dari periode berburu yang singkat dan periode istirahat panjang untuk menghemat energi. Kehidupan di rumah mengubah segalanya. Mangkuk makanan selalu penuh, tikus hanya ada di kartun. Tapi insting itu tidak hilang kemana-mana. Mereka hanya berdiam di dalam dan menunggu saat yang tepat. Mari kita mulai dengan alasan yang paling utama dan sederhana. Energi yang menumpuk tak tersalurkan. Bayangkan kucing Anda sebagai baterai kecil dengan tenaga yang luar biasa. Sepanjang hari saat Anda bekerja atau sibuk dengan urusan Anda, baterai ini terus mengisi daya. Kucing tidur 16, bahkan sampai 20 jam sehari. Dan selama itu mereka terus mengumpulkan energi. Ini adalah insting purba, warisan nenek moyang mereka yang harus selalu siap berburu kapan saja. Namun, ada dilemanya. Di alam liar, energi ini akan disalurkan untuk melacak mangsa, mengejar buruan, atau berpatroli di wilayah kekuasaan mereka. Lalu, bagaimana dengan di lingkungan rumah kita? Makanan selalu tersedia di mangkuk sesuai jadwal. Tidak ada mangsa untuk diburu, tidak ada ancaman bahaya. Alhasil, saat senja tiba, atau bahkan larut malam, baterai ini terisi penuh 100%, namun tidak ada jalan keluar untuk energinya. Maka terjadilah hal yang tak terhindarkan, semacam korsleting energi. Tubuh kucing seolah berteriak, "Aku harus bergerak," dan ia pun bergerak. Lari-lari mendadak yang penuh energi itu hanyalah cara mereka untuk melepaskan ketegangan yang menumpuk dan membakar kelebihan kalori. Jadi dalam kebanyakan kasus, ini bukanlah tanda kegilaan, melainkan justru pertanda hewan yang sehat dan cukup istirahat. Penyebab kedua ini berhubungan langsung dengan yang pertama, yaitu warisan naluri seekor predator. Coba perhatikan kucing Anda. Sekalipun dia si bulu halus paling malas dan manja di dunia ini, jauh di lubuk hatinya, dia tetaplah seekor predator. Seekor pemburu ulung yang dirancang sempurna oleh alam untuk mengintai dan menaklukkan mangsanya. Nenek moyangnya bertahan hidup hanya berkat kecepatan, kelincahan, dan reaksi secepat kilat. Dan naluri-naluri itu tidak pernah hilang. Mereka hanya tertidur di bawah kenyamanan hidup sebagai hewan peliharaan. Semua energi yang kita bicarakan tadi, pada awalnya memang diperuntukkan untuk berburu. Ini bukan sekadar keinginan untuk bergerak. Ini adalah bahan bakar bagi program kuno yang terukir dalam DNA-nya. Program ini tersusun dari urutan yang jelas. Mengintai, mengendap-endap, bersembunyi, lalu menerkam dengan cepat. Dan ketika kucing Anda tiba-tiba melesat dari satu tempat ke tempat lain, berlarian tak menentu, pada dasarnya ia sedang memutar ulang di dalam benaknya bagian paling mendebarkan dari perburuan itu. Dia sedang mewujudkan tujuan kelahirannya. Jadi, itu bukan sekadar lari-lari biasa, melainkan bayangan perburuan purba yang melesat di ruang tamu Anda. Sekarang, mari kita bedah anatomi perburuan itu sendiri. Ini bukan sekadar lari-larian tanpa tujuan. Sebagian besar perburuan kucing liar adalah tentang keheningan, kesabaran, dan fokus yang luar biasa. Ini adalah gerakan mengendap-endap yang lambat, hampir tak terlihat, di mana hewan itu seolah menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Ini adalah menit-menit panjang penantian tak bergerak dalam persembunyian. Setiap otot tegang dan siap melesat, seperti pegas yang tertekan.
Dan kemudian, saat mangsa berada dalam jangkauan serangan yang sempurna, terjadilah momen yang dinanti-nanti. Ledakan, akselerasi maksimal. Puncaknya, momen paling krusial dan menguras energi. Nah, Tigidik itu adalah simulasi dari lompatan akhir yang mematikan ini. Kucing Anda tidak sekadar berlari, ia sedang melatih bagian terpenting dari ritual berburu. Seluruh pegas instingnya yang tertekan dilepaskan dalam beberapa detik gerakan tak terbendung itu. Itu adalah energi murni, terpusat dari seekor predator yang dilepaskan dengan bebas. Nah, disinilah kita menemui masalah utama kucing peliharaan modern. Ada insting berburu, ada energi yang terkumpul khusus untuk insting tersebut. Namun tidak ada target atau objek untuk menyalurkan energi ini. Di alam liar, dorongan kuat ini akan tersalurkan pada target yang jelas. Tikus, burung, atau kadal. Seluruh proses berburu akan memiliki akhir yang logis. Mengejar, menangkap, dan merasa puas. Tapi di dalam rumah, hanya dinding, perabot, dan koridor tak berujung. Akibatnya kucing memiliki alat yang sangat kuat, tapi tidak ada tugas yang bisa diselesaikan dengan alat itu. Ini ibarat mobil balap yang terparkir di garasi. Mesinnya menderu, tangki bahan bakar penuh, tapi tidak ada lintasan balap. Nah, konflik internal inilah yang menjadi penyebab utama lari yang terlihat acak dan tanpa tujuan itu. Kucing tidak sedang berburu, ia hanya melepaskan energi berlebih. Ia berusaha mengatasi dorongan kuat dari dalam dirinya yang tidak memiliki saluran keluar alami. Disinilah sebenarnya terjadi pelepasan tegangan yang meledak-ledak itu. Bayangkan saja Anda menahan bersin dalam waktu yang sangat lama. Pada satu titik, Anda tak sanggup menahannya lagi, dan muncullah semburan napas kuat yang tak terkendali. Dengan energi kucing, hal yang persis sama pun terjadi. Penumpukan energinya mencapai titik kritis, dan sistem saraf si kucing memberi perintah. Lepaskan. Tubuh si kucing seolah berteriak. Waktunya bergerak. Dan ia pun bergerak sesuai nalurinya. Berlari. Ia berlarian keliling rumah, melompat ke atas lemari, memantul dari dinding. Karena itulah satu-satunya cara baginya untuk mengatasi kelebihan energi dalam dirinya. Ini bukan sekadar bermain, melainkan sebuah kebutuhan fisiologis. Ini adalah cara untuk menjaga keseimbangan internalnya, agar ia tidak gila karena kebosanan. Jadi, ketika Anda menyaksikan badai energi ini, ketahuilah, ini bukanlah kekacauan semata. Ini hanyalah pelepasan energi yang sangat berisik. Sekarang, mari kita bahas soal waktu. Mengapa kekacauan kecil ini paling sering terjadi justru di malam hari? Anda sudah beranjak tidur, rumah pun sunyi senyap, dan disitulah si kucing mulai berulah. Semua ini disebabkan oleh ritme biologis mereka. Berlawanan dengan mitos populer, kucing bukanlah hewan nokturnal. Mereka adalah hewan krepuskular, artinya paling aktif di waktu senja dan fajar. Puncak aktivitas alami mereka terjadi saat matahari terbit dan terbenam. Ini adalah waktu yang ideal untuk berburu di alam liar. Saat senja, mangsa potensial seperti hewan pengerat mulai keluar dari sarangnya, sementara itu, sang predator justru lebih sulit untuk terlihat. Meskipun kucing peliharaan Anda sudah lama terbiasa dengan jadwal manusia, jam biologisnya tetap mengikuti naluri kuno. Saat Anda bersiap tidur, insting alaminya justru terbangun. Bagi mereka, inilah waktu paling menarik sepanjang hari. Dan lari-lari serta loncatan kucing yang membangunkan Anda pukul 3 pagi itu, dari sudut pandang kucing, adalah momen prime time yang paling tepat. Ia hanya mengikuti panggilan leluhurnya. Ada satu lagi pemicu menarik yang mungkin sering diperhatikan oleh banyak pemilik kucing, yaitu kebahagiaan setelah makan. Padahal setelah kenyang makan, mereka seharusnya berbaring dan mencerna makanan dengan tenang. Namun, beberapa kucing bertindak sebaliknya. Setelah menghabiskan porsi makannya, mereka malah berlari-larian heboh di seluruh rumah. Ada logikanya sendiri di balik perilaku ini. Makanan adalah sumber energi utama. Dan ketika kucing mendapatkan porsi bahan bakar baru, tubuhnya langsung bereaksi.
muncul dorongan energi baru yang perlu segera disalurkan ke suatu tempat. Di alam liar, perburuan yang sukses dan makan setelahnya berarti mereka bisa bersantai dan beristirahat. Namun, pada kucing peliharaan, situasinya berbeda. Mereka tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk mencari makanan, sehingga setelah makan, mereka memiliki surplus energi. Dan kelebihan energi ini mereka bakar dengan cara yang paling sederhana dan jelas, yaitu dengan gerakan intens. Ini semacam putaran kehormatan sang pemenang. Tapi bagaimana dengan jenis perilaku yang paling aneh dan sekilas tak bisa dijelaskan? Ya, saya sedang membicarakan fenomena lari toilet yang terkenal itu. Ini adalah pemandangan yang akrab bagi banyak pemilik kucing. Si empus keluar dari kotak pasirnya, lalu seketika, dengan telinga menekuk ke belakang, melesat pergi seolah dikejar monster tak terlihat. Ada beberapa teori di balik perilaku ini. Teori pertama, dan yang paling sederhana, berkaitan dengan naluri bertahan hidup. Di alam liar, hewan sangat rentan saat buang air besar. Bau yang dihasilkan bisa menarik perhatian predator lain. Karena itu, setelah menuntaskan urusannya, kucing akan berusaha secepat mungkin meninggalkan tempat yang berbahaya itu. Teori kedua justru lebih positif. Proses buang air besar ini merangsang saraf vagus yang dapat memicu perasaan euforia dan lega pada kucing. Keadaan ini begitu menyenangkan sehingga hewan tersebut mengekspresikannya melalui ledakan aktivitas yang energik. Jadi, ini bisa jadi hanyalah lari kegembiraan dan tanda perasaan nyaman. Seperti kata pepatah, setelah lega, saatnya beraksi. Namun, tidak semuanya tentang fisiologi dan insting purba. Terkadang, gerakan lincah kucing itu adalah ekspresi kebahagiaan murni yang tak ternoda. Bayangkan saja seorang anak kecil yang baru saja mendapatkan hadiah impiannya. Dia melompat-lompat, berteriak kegirangan, dan berlari-lari berputar. Sulit baginya menahan emosinya, dan kegembiraan itu meledak keluar dalam bentuk gerakan. Hal serupa juga terjadi pada kucing. Saat kucing merasa benar-benar nyaman, ketika ia merasa aman, kenyang, sehat, dan dicintai, energi positif seolah meluap-luap dari dirinya. Ledakan aktivitas ini bukan pelepasan ketegangan atau sekadar simulasi berburu, melainkan murni perayaan suasana hati yang gembira. Ini adalah caranya berkata kepada seluruh dunia, "Aku sangat senang sampai rasanya ingin meledak." Dan ia pun meledak, berubah selama beberapa menit menjadi komet berbulu halus yang lincah dan penuh dengkuran. Jadi, jika kucing Anda tiba-tiba mulai berlari-lari dengan lincah setelah Anda mengelusnya atau bermain dengannya, mungkin ia hanya mengucapkan terima kasih dalam bahasa kucingnya. Kadang-kadang, ini bahkan bukan monolog, melainkan sebuah dialog. Lebih tepatnya, sebuah ajakan langsung untuk bermain. Kucing adalah makhluk yang sangat cerdas dan sosial, dan mereka sangat pandai berkomunikasi dengan kita, meskipun tanpa kata-kata. Ketika hewan peliharaan Anda berlari melesat melewati Anda, tiba-tiba berhenti mendadak, menatap mata Anda, lalu melesat pergi lagi. Ini bisa jadi tindakan yang sepenuhnya disengaja. Dengan tingkah lakunya, seolah-olah dia ingin mengatakan, "Hei, manusia, lihatlah betapa cepat dan lincahnya aku. Ayo, coba kejar aku." Ini adalah sebuah tantangan, sebuah ajakan untuk ikut bersenang-senang. Kucing dengan cepat memahami bahwa perilaku semacam itu menarik perhatian kita. Jika kita merespons lari-larian semacam itu dengan bermain beberapa kali, hewan itu akan mengingat koneksi ini. Dan di lain waktu, ketika dia merasa bosan, dia akan menggunakan tik-dik sebagai cara yang pasti untuk mengajak Anda ikut serta dalam kesenangannya. Ini bukan lagi sekadar insting, melainkan elemen perilaku sosial yang dipelajari. Terkadang kita merasa kucing bereaksi terhadap sesuatu yang sama sekali tidak kasat mata. Ia mungkin sedang berbaring santai, lalu tiba-tiba matanya membelalak. Ia melompat di tempat dan melesat seperti anak panah ke ruangan lain. Anda menoleh ke sekitar, tidak ada apa-apa. Hening. Tapi kenyataannya, indera kucing jauh lebih tajam daripada indera kita.
Mereka bisa menangkap suara dalam rentang ultrasonik yang tidak bisa didengar telinga kita. Indera penciuman mereka puluhan kali lebih kuat, dan penglihatan mereka sempurna untuk mendeteksi gerakan sekecil apapun. Jadi, apa yang bagi kita hanyalah keheningan total, bagi kucing bisa jadi merupakan dunia penuh suara dan aroma. Derit pelan elektronik di balik dinding, aroma kucing tetangga yang terbawa angin dari celah jendela, bayangan burung yang melintas sekelebat di luar jendela, bahkan sebutir debu yang menari-nari dalam seberkas cahaya pun bisa memicu insting berburu mereka. Kucing tidak gila, mereka hanya hidup di dunia yang jauh lebih detail dan kaya akan informasi daripada kita. Tentu saja, usia memegang peran penting dalam frekuensi dan intensitas aksi lari-lari heboh kucing. Jika Anda memiliki seekor anak kucing di rumah, berarti Anda sedang hidup di pusat segala kehebohan ini setiap saat. Bagi para anak kucing, aksi lari-lari heboh itu bukan sekadar pelepasan energi. Itu adalah cara utama mereka mengenal dunia dan belajar. Setiap lari-lari adalah sesi latihan bagi mereka. Mereka mengasah koordinasi, belajar mengerem dan berbelok secara mendadak, serta mengembangkan otot-otot mereka. Mereka menirukan perburuan mangsa imajiner, menyerang ekor mereka sendiri, dan menyergap kaki Anda. Ini adalah sekolah kehidupan mereka, universitas mereka. Melalui aktivitas yang begitu bersemangat ini, anak kucing mempersiapkan diri untuk kehidupan dewasa, bahkan jika nanti kehidupan itu hanya akan dihabiskan di sofa empuk. Maka dari itu, bagi seekor anak kucing, berlari-lari dengan sangat aktif dan tak kenal lelah adalah hal yang sangat normal, bahkan penting untuk perkembangan fisik dan mentalnya yang sehat. Itu adalah tugasnya. Aksi lincah tiba-tiba, atau sering disebut ngezoom, pada kucing senior adalah fenomena yang jauh lebih jarang dan maknanya bisa jadi ambigu. Seiring bertambahnya usia, tingkat energi hewan, layaknya manusia, akan berkurang. Metabolisme melambat, sendi-sendi bisa terasa nyeri, dan sebagian besar waktunya, kucing dewasa yang tenang dan berwibawa lebih memilih untuk bermalas-malasan atau tidur siang. Jadi, jika hewan peliharaan Anda yang berusia 10 tahun, yang selama bertahun-tahun dikenal anggun dan kalem, layaknya bangsawan, tiba-tiba mulai berlarian aktif di seantero rumah seolah kembali jadi anak kucing, ini bisa jadi pertanda yang sangat baik, tapi juga bisa mengkhawatirkan. Di satu sisi, ini bisa berarti kucing Anda sedang merasa sangat sehat, tidak ada keluhan rasa sakit, dan ia hanya ingin mengenang masa mudanya. Namun, perubahan perilaku yang drastis dan tidak biasa pada hewan senior selalu menjadi sinyal untuk diperhatikan lebih saksama. Terkadang, di balik gelora energi yang tiba-tiba itu, bisa jadi tersembunyi masalah kesehatan yang baru mulai berkembang. Nah, disinilah kita tiba pada poin paling penting. Kapan sprint dadakan ini bukan lagi hal yang wajar? Meskipun 99% perilaku ini tidak berbahaya dan wajar, terkadang ada masalah yang lebih serius di baliknya. Penting sekali untuk bisa membedakan antara pelepasan energi yang sehat dengan perilaku yang muncul karena rasa tidak nyaman atau sakit. Faktor kuncinya di sini adalah perubahan. Jika kucing Anda memang selalu aktif dan sesekali melakukan sprint dadakan, itu adalah hal yang normal baginya. Namun, jika kucing Anda yang biasanya tenang dan kalem, tiba-tiba mulai berlarian tak karuan di rumah tanpa sebab yang jelas, atau jika frekuensi sprint dadakannya menjadi terlalu sering, kacau, dan disertai perilaku aneh lainnya, seperti menjilati diri berlebihan atau mengeong terus-menerus, maka ini adalah sinyal untuk lebih waspada. Penting untuk mengamati gambaran secara keseluruhan, bukan hanya sekadar melihat kucing Anda berlarian. Salah satu kemungkinan penyebab medis dari tingkah laku ini adalah gatal-gatal kulit yang parah. Bayangkan jika Anda diserang kutu atau mengalami alergi. Perasaan gatal di sekujur tubuh yang tak henti-hentinya, ini tentu sangat mengganggu, bahkan bisa tak tertahankan. Kucing tidak bisa memberitahu Anda hal ini dengan kata-kata. Ia juga tidak bisa menggaruk punggungnya sendiri.
Satu-satunya cara ia mencoba mengatasi sensasi ini adalah dengan bergerak. Ia berusaha kabur dari rasa gatal itu secara harfiah. Gerakan lari-lari seperti ini seringkali terlihat berbeda dari larian saat bermain. Terlihat lebih gelisah dan terburu-buru. Kucing bisa tiba-tiba berhenti untuk menggaruk atau menggigit dirinya dengan ganas, lalu kembali berlari lagi. Jika Anda melihat tingkah laku seperti ini disertai dengan luka garukan, kerontokan bulu, atau kemerahan pada kulit, itu adalah tanda jelas bahwa sudah saatnya membawa hewan peliharaan Anda ke dokter hewan. Stres dan kecemasan adalah pemicu serius lainnya untuk perilaku yang tidak biasa pada kucing. Kucing adalah makhluk kebiasaan, dan perubahan mendadak apapun di lingkungan mereka dapat memicu kegelisahan yang parah. Pindah rumah, kedatangan anggota keluarga baru, atau hewan peliharaan lain, suara renovasi yang bising dari tetangga, atau bahkan sekadar mengubah tata letak furnitur, semua ini bisa membuat kucing stres dan kehilangan keseimbangan. Sama seperti beberapa orang yang mondar-mandir ketika stres, kucing juga bisa mulai berlarian tanpa tujuan di dalam rumah. Lari-lari ini adalah cara mereka untuk mengatasi ketegangan saraf, melepaskan adrenalin dan kortisol yang menumpuk. Ini bukan lari-larian yang menyenangkan seperti saat bermain, melainkan tanda kecemasan. Perilaku ini bisa disertai dengan tanda-tanda stres lain. Kucing bersembunyi, menolak makan, atau buang air di tempat yang tidak semestinya. Jika hal ini terjadi, penting untuk mencari dan menghilangkan sumber kegelisahan mereka. Dalam kasus yang jarang namun serius, hiperaktivitas mendadak bisa menjadi gejala penyakit endokrin. Contoh utamanya adalah hipertiroidisme, yaitu kondisi kelenjar tiroid yang terlalu aktif. Penyakit ini lebih sering terjadi pada kucing senior. Kelenjar tiroid mulai memproduksi terlalu banyak hormon yang seolah-olah memacu seluruh sistem tubuh. Laju metabolisme meningkat drastis. Kucing mungkin makan banyak, namun berat badannya justru turun. Kucing menjadi gelisah, gugup, sering mengeong, dan menunjukkan lonjakan aktivitas yang sama sekali tidak wajar untuk usianya. Sekilas, mungkin terlihat seolah-olah hewan peliharaan Anda tiba-tiba kembali muda, namun sebenarnya tubuhnya bekerja di luar batas. Oleh karena itu, jika Anda melihat kombinasi gejala seperti ini pada kucing dewasa Anda, hiperaktivitas, nafsu makan berlebih, dan penurunan berat badan, penting untuk segera membawa kucing Anda ke dokter hewan. Namun, mari kita beralih dari skenario yang mencemaskan ke hal-hal yang baik. Dalam kebanyakan kasus, larian heboh kucing itu hanyalah panggilan naluri dari predator kecil yang sedang bosan. Dan ada di tangan kita untuk membantunya menyalurkan energi yang melimpah ini ke jalur yang damai dan positif. Jawabannya sangat sederhana, permainan yang tepat dan teratur. Dan ini bukan hanya sekadar melempar mainan tikus untuk kucing Anda. Ini tentang sesi bermain yang menyeluruh dan interaktif, yang mensimulasikan perburuan alami. Ini adalah cara terbaik untuk memuaskan naluri dasar hewan peliharaan Anda, memberikan stimulasi fisik dan mental yang dibutuhkannya. 2 atau 3 sesi bermain, masing-masing 10 hingga 15 menit setiap hari, dapat membuat perbedaan besar. Kucing yang lelah dan puas setelah berburu adalah kucing yang tenang dan bahagia, yang tidak akan lagi perlu balapan di tengah malam. Kuncinya di sini adalah meniru. Alat terbaik untuk ini adalah tongkat pancing mainan dengan bulu atau mainan berbulu di ujungnya. Gerakan mainan itu seperti mangsa sungguhan bergerak. Kadang sembunyikan di balik sudut, kadang biarkan diam, lalu lakukan gerakan menyentak yang cepat. Jangan hanya mengayunkan mainan itu tepat di depan hidung kucing, itu tidak menarik. Dorong ia untuk mengintai, mengendap-endap, dan melompat. Dan yang terpenting, pastikan untuk membiarkan kucing menangkap mangsanya di akhir permainan. Momen penangkapan ini sangatlah krusial. Ini memberikan kucing perasaan tuntas, kepuasan dari perburuan yang sukses. Jika mainan itu hanya ditarik begitu saja, hewan itu akan merasa frustrasi. Biarkan ia mencengkeramnya, sedikit mengacak-acak, dan mengalahkan sasarannya.
Ini akan memberikannya kepuasan psikologis yang sangat besar dan membantu melepaskan ketegangan yang menumpuk jauh lebih efektif daripada berlari tanpa tujuan. Poin terakhir yang ke-20, namun tak kalah pentingnya, adalah pengayaan lingkungan hidup. Bagi kucing, apartemen atau rumah adalah seluruh dunianya. Dan jika dunia itu datar dan membosankan, hanya terdiri dari lantai dan sofa, maka hewan peliharaan Anda akan kebosanan dan tidak punya kegiatan. Manfaatkan ruang vertikal. Kucing sangat menyukai ketinggian, tiang garuk tinggi dan bertingkat, rak khusus yang dipasang di dinding, atau hemok di jendela. Semua ini memperluas wilayah kucing dan memberinya kesempatan baru untuk menjelajah dan beraktivitas. Sediakan terowongan mainan tempat mereka bisa bersembunyi dan mengintai. Mainan pemberi makan interaktif yang menantang mereka untuk berpikir demi mendapatkan makanan. Bahkan kotak kardus sederhana pun bisa menjadi hiburan yang luar biasa. Semakin kaya dan menarik lingkungan tempat kucing Anda tinggal, semakin banyak cara ia untuk menyalurkan energinya secara bertahap dan alami, daripada menumpuknya hingga menjadi ledakan energi besar di malam hari. Jadi, apa sebenarnya intinya? Poin utama yang sering disalahpahami dari ulah lari-larian heboh kucing ini adalah bahwa itu bukan karena mereka gila atau nakal. Justru, sebagian besar waktu, ini adalah perilaku yang sangat normal, bahkan sehat. Ini adalah teriakan naluri kuno yang terpendam dalam diri hewan peliharaan kita. Ini cara mereka berkata, "Aku adalah predator, aku penuh energi, aku bosan." Memahami fakta sederhana ini akan mengubah total cara Anda melihat maraton malam Anabul kesayangan Anda. Anda mulai melihatnya bukan sebagai masalah, melainkan sebagai kebutuhan yang bisa Anda bantu penuhi. Singkatnya, aksi lari heboh kucing adalah perpaduan kompleks antara insting, energi, emosi, dan terkadang bahkan alasan medis. Dengan memberikan perhatian yang cukup dan memastikan mereka mendapatkan waktu bermain yang aktif, Anda tidak hanya akan mendapatkan malam-malam yang lebih tenang, tetapi juga membuat hidup teman berbulu Anda jauh lebih bahagia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau Anda belajar hal baru tentang hewan peliharaan Anda, jangan lupa berikan like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Nah, sekarang giliran Anda. Ceritakan di kolom komentar kisah paling lucu tentang aksi lari gila kucing Anda. Kami pasti senang sekali membacanya.